yang aku dengar gosip di lokasi beredar, itu beberapa kru request. Oh, minta Iya. Hana tuh. Mm-mm. Oh, Dicari pemain yang paling nggak ribet katanya, nggak banyak cincong, nggak telat gitu. Udah Hana aja gitu. Itu yang aku dengar. oke. Apa Baru. kabar Hana? Baik Kak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Hari ini kok udah selesai? Iya kebetulan hari ini aku mulainya agak cepat. Udah dari siang, sebenarnya harusnya aku kelarnya malam. Cuma ternyata ada beberapa scene yang di take out dari schedule karena cuaca juga lagi kurang mendukung. Iya, hujan terus ya? Hujan dari pagi, jadi untuk menyesuaikan biar kita nggak tunggu-tunggu cuaca gitu kan. Akhirnya beberapa scene di take-nya insya Allah besok gitu. Jadi hari ini berapa scene? Berapa ya? Mungkin 10? 10 ya? Ngobrol-ngobrol, agak salah dikit boleh nggak? Oh boleh. Oke, stop. Ngobrol-ngobrol kalau nggak salah udah setahunan ya proyek ini? Setahun lebih, berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April. 1 tahun 3 bulan. Udah berapa episode sih? Kalau kita ngerjain di naskah sekitar 690. Gimana? 590. Kalau di TV beda lagi, tapi Beda aku lupa lagi. hitungannya. Gimana rasanya terlibat di produksi yang udah mencapai 500 episode lebih? Tentunya bersyukur ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini kayak banyak banget sinetron yang nggak bertahan lama. Betul. Jadi apalagi teman-teman dekat aku gitu kan, aku ngeliat mereka ngeluh-ngeluh, sinetron gue pendek, sinetron gue cuma berapa belas episode gitu kan. Terus aku bisa ada di sinetron yang episode sampai 500 sekian tuh blessing. Oke, tokoh Alia itu seperti apa sih? Kamu bisa ceritain nggak sih? Tokoh Alia itu pada awalnya dia overall Alia tuh orang jahat tapi dia pinter, Cerdik gitu ya? cerdik. Terus dia punya apa ya, pendirian yang kuat. Terus orangnya juga gigih. Dan selalu bisa ngambil apa ya, oportunis lah. Oh, oportunis ya? Oportunis banget Alia tuh orangnya. Kalau oportunis biasanya kreatif ya? Kreatif Alia. Kreatif ya? Tapi beda dong dengan Hana yang sebetulnya dong. Dalam kehidupan sehari nggak ada yang sama dong. Mungkin beberapa dari sifatnya Alia ada Ada yang di sama. dirimu? Ada beberapa. Apa itu contohnya? Contohnya oportunis. Oportunis ya? Aku Berarti kan pinter melihat peluang dong? peluang. Peluang bisnis kalau gitu ya? Wah kalau bisnis mungkin belum ranahnya ya. Belum ya? Belum. Biasanya peluang apa? Peluang-peluang, contoh simpel deh. Peluang untuk keluar makan siang dari lokasi. Oh, Itu aku ada udah- waktu ya? Iya. Udah bisa ngitung waktu gitu. Ini ada waktu 1 jam nih atau 45 menit, gue bisa nyampe nih. Iya, kayak ya? gitu-gitu. Itu hal simpel, cuma Simple, ya. bisa dikerjakan hampir setiap hari. Tapi emang itu perlu kecerdikan sih ya? Iya, buat ngitung waktu, biar kita juga nggak nyusahin orang, kita ninggalin lokasi, kita harus bener-bener, karena kita kan kerja sama. Betul. Jadi nggak enak kalau aku ninggalin lokasi, tapi ntar aku balik ke lokasinya telat. Mengganggu produksi ya? Iya, gitu. Overall setelah 500 lebih, suasana di lokasi syuting, kerjasama sama pemain-pemain lain seperti apa Hana? Kalau kerjasama udah makin lama makin gampang karena kita udah sama-sama tahu kurang lebih pola bermainnya si A, B, C, D itu kayak apa. Jadi kita untuk menggarap suatu scene tuh nggak bakal ada latihan yang terlalu lama-lama banget dan bertele-tele. Biasanya kita cuma blocking sama reading simple, abis itu udah kita langsung main karena udah biasa itu dia. Apalagi kita kan plotnya, misalnya plot aku mainnya cuma sama Pasha, sama Lula, sama Kevin, sama Friska, udah ketemunya Gitu ya? mereka lagi gitu. Jadi orang-orang yang lain nggak terlalu sering ketemu gitu. Oke. Apalagi kalau orangnya itu aja diputar dia lagi pasti makin gampang gitu kan. Terus overall suasana di sini enak gitu. Enak banget, rumahan banget ya? Rumahan banget. Terus di pinggir-pinggir banyak Gojek. Jadi kita nggak akan kelaparan dan nggak akan kebingungan mau makan Gitu apa. ya? Terus apalagi sama kru. Karena kru kan kalau awal-awal mungkin kita masih agak canggung karena kita belum terlalu kenal gitu ya. Sekarang udah ini banget, Kalau sekarang udah setahun. iya, mau sama pemain mau sama kru udah nggak ada bedanya gitu kayak emang semuanya sahabat gitu. Kalau dengan siapa yang paling dekat atau sering makan bareng atau sering berinteraksi selain mungkin sama Oci, sama Kevin dan lain-lain? Kalau Yang paling dekat yang paling dekat di lokasi ini masih Oci sih. Oci ya? Apa yang membuat Hana bisa deket banget sama Oci? Karena Scene-nya banyak bareng,
Oh. Awalnya mungkin karena scene banyak bareng, akhirnya kita nunggu di base camp bareng gitu kan, berdua kita nunggu bareng, makan bareng, lama-lama kita karena sering ngobrol mungkin jadi nyaman dan deket ya. Akhirnya di luar lokasi pun kita seminggu tuh pasti ada aja kita keluar pergi gitu. Okay. Makan banyak? Makan, nongkrong, ngapain aja mungkin ya kita ada aja keluar pasti. Iya. Itu salah satu yang lumayan cocok ya? Iya. Oke. Nah, kalau nggak salah syuting kan kadang dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Minggu libur ya? Kalau di bulan Ramadan ini kita minggu syuting. Oh, minggu syuting? Mengejar stok untuk kita libur lebaran. Lebaran. Berarti nanti lebaran ada kemungkinan libur? Semoga libur. Bisa ya? Kalau tahun lalu bisa libur nggak? Tahun lalu kita dapat libur 5 hari lebaran. Wow. Lumayan ya 5 hari ya? Lumayan. Oh, itu bukan lumayan lagi. Itu udah gift banget buat ya. orang-orang stripping kayak kita. Iya. Hana, setahun di lokasi syuting, ada yang hilang nggak sih? Misalnya gini, sosialisasi dengan teman di luar syuting. Kalau temen nggak ada. Nggak ada. Jujur ya? nggak ada. Oke. Karena semua teman-teman aku Banyakan syuting ya? nggak. Aku selalu bisa, itu dia. Hana si oportunis. Oh. Selalu bisa nemuin sela waktu untuk nongkrong sama temen-temen. Oh, jadi benar-benar oportunis sejati nih ya? Iya. Di situ ada chance untuk aku ketemu siapa, aku ketemu keluarga, misalnya ke rumah nenek, ketemu temen, sekedar nongkrong di coffee shop deket rumah gitu, coffee shop yang bobrok gitu. Yang penting kita ketemu sama temen-temen, ngobrol, sharing, jadi kita nggak akan pernah ketinggalan live update lah, live update teman-teman, apalagi sahabat-sahabat. Mungkin kalau teman-teman yang nggak terlalu deket, emang nggak bisa terus-terusan di maintain kali ya. Oke. Berarti Hana masih punya banyak teman di luar syuting ya? Temen bisa dibilang banyak, sahabat beberapa, tapi yang di maintain di tengah-tengah syuting pasti yang sahabat. Oke. Sahabatanmu udah lama sama teman-temanmu itu? Sahabat aku yang konco kental banget itu, aku sahabatan dari SMP. Wah, lama Kelas berarti 1, ya? 2009. Udah lebih dari 10 tahun lebih? Iya, dari 2009 sampai sekarang alhamdulillah masih langgeng bersahabat. Jadi ya nggak mungkin nggak ketemu gitu kalau sama mereka. Apa yang membuat Hana bisa bersahabat begitu lama sama mereka? Tentu ada kecocokan tertentu dong ya? Kecocokan pasti ada, cuma lebih tepatnya nggak apa-apa. Lebih tepatnya aku bisa mentoleransi kekurangan mereka, sifat-sifat buruk mereka, dan mereka pun gitu ke aku. Oh, mungkin saling memahami ya? Iya. Itu yang mungkin salah satu faktor yang membuat persahabatan bisa lama ya? Kayaknya iya deh. Hana, sebenarnya hobimu apa sih, Hana? Aduh, hobiku apa ya? Hobiku sebenarnya nari. Nari? Nari Jawa, nari Bali, nari kontemporer? Nari Bali. Nari Bali ya? Pernah belajar? Aku grow up nari Bali emang. Dari aku kecil banget sampai aku lulus SMA, sampai akhirnya syuting udah nggak ada waktu, udah nggak nari lagi. Oke. Tapi sebetulnya masih ingat dong ya gerakan-gerakannya? Udah banyak yang lupa, tapi kalau di refresh pasti ingat. Gitu ya? Udah lama berarti ya? Udah lama, terakhir aku nari 2015. Oh ya udah cukup lama ya? Karena aku udah nonton kamu sebenarnya udah lama juga lah, nonton sinetron, tapi baru kesempatan ngobrolnya sekarang. Kalau keikutsertaan di sini itu gimana ceritanya? Kan harus diakui BHS ini banyak main-main muda ya? Iya. Gimana ceritanya bisa terlibat di project BHS ini awalnya? Aku adalah pemain yang paling terakhir dimasukin ke bagan pemain BHSI. Yang waktu awal banget ya, orang-orang yang emang dari promo di BHSI gitu. Itu awalnya ada beberapa rombak pemain gitu, sebelum aku gitu kan. Terus yang aku dengar gosip di lokasi beredar, itu beberapa kru request. Oh, minta? Iya. Hana? Dicari pemain yang paling nggak ribet katanya, nggak banyak cincong, nggak telat gitu, udah Hana aja gitu. Itu yang aku dengar. Oke. Soalnya bener-bener dari aku di calling buat masuk ke BHSI sampai ke foto poster tuh jadinya 3 hari, 4 hari. Prosesnya cepet banget ya? Cepet, aku nggak tahu. Tiba-tiba ditelepon, foto poster ya gitu. Kita promo, kita gini, tayang Januari. Hah? Gitu. Itu posisinya bulan Desember. Jadi shock. Udah jodoh sih emang ya? Udah jodoh bener. Hana, kalau ngelihat tadi kamu bilang kamu itu nggak pernah telat, kamu orangnya selalu on time.
on time. Dalam semua hal, Iya. semua urusan. Semua urusan. Oke. Dari mana itu dapat? Maksudnya ke sikap itu kan soal karakter ya? Iya. Apa dari keluarga? Oh enggak. Enggak. Enggak, keluarga malah enggak? Keluargaku enggak. Oh. Mama, papa kalau lagi urusan kerjaan on time. Oke. Mama urusan kerjaan on time. Tapi selain itu, Ngalah best. Harus diketok-ketok dulu Gitu ya? kamarnya. Cepet. Apalagi kita mau nongkrong keluarga gitu kan. Iya. Cepet gitu. Dari mana dapatnya itu? Dari mana ya? Mungkin Kesadarannya dari mana? kalau aku ngerasa aku mulai sadar harus on time itu waktu aku SMP dan SMA. Karena aku SMP dan SMA itu udah mulai berangkat sekolah sendiri. Dan sekolah aku jauh di Jakarta. Aku kan rumahnya di Bekasi. Oh, Mm-mm. berani? Berani. Berarti kamu cukup mandiri ya? Lu Lumayan mandiri mandiri. apa enggak sih, kalau zaman itu mungkin agak kurang ya. Oke. Tapi berani ke sekolah, maksudnya sekolah harus sendiri, makanya ngatur Iya. harus bangun jam Harus berapa? bangun jam berapa, apalagi waktu zaman aku sekolah itu kita bel masuk, bener-bener masuk kelas tuh 6:30. Aduh, pagi banget ya Iya. untuk anak SMA SMP, gitu. SMA. SMP ya. Jadi harus bangun tuh jam 4:30, jam 5 gitu. Karena jam 5:30 paling lambat harus sudah berangkat. Oke. Tapi itu jadi kebiasaan di urusan pekerjaan dong sekarang. Iya. Ada manfaatnya ya. Ada banget. Ketika komit bahwa harus masuk sebelum 6:30 dan sekarang terbukti kamu bisa. Iya. Sebenarnya Hana itu dalam kehidupan sehari Hana itu seperti apa sih? Kamu itu ceria atau sebaliknya introvert atau ekstrovert? Aku introvert, Introvert ya? tapi nggak pendiam. Introvert tapi nggak pendiam. Iya. Berarti akan cerita sesuatu yang penting kalau udah benar-benar nyaman, Iya. percaya dan lain-lain nih. Kalau emang sama keluarga atau sama saudara, sama sahabat gitu, aku nggak diem. Tapi kalau di lokasi baru gitu kayak ada, Ngamatin dulu gitu. Baru kalau udah merasa nyaman baru ngobrol. ngobrol ya. Pemanasannya agak lama. Bintangmu apa sih? Sagittarius. Oh, Sagittarius orangnya begitu ya? Enggak, harusnya enggak sama sekali. Harusnya ekstrovert. Harusnya. Tapi Hana nyaman kan dengan maksudnya nyaman begitu kan? Memang orangnya memang di tempat baru observasi dulu, kalau udah oke baru rame. Iya. Sekarang ini udah seperti keluarga dong di sini ya. Kalau di sini udah pasti rame karena ya udah kenal semua. Gitu ya. Hana ngomong-ngomong, kalau misalnya pas nggak syuting nih, karena puasa kan malah syuting hari Minggu. Kalau hari Minggu ngapain? Tidur, kalau nggak tidur ke rumah nenek, kalau nggak ke rumah nenek ketemu temen, itu aja. Maintain hubungan di luar lokasi aja sih. Tadi kamu sebut nenek beberapa kali. Kamu cukup deket sama nenek ya? Ucap deket Nenek banget. dari bokap atau nyokap? Yang deket banget dari nyokap. Tapi dari bokap pun deket. Iya. Kalau aku nggak salah, aku buka Wikipedia. Kamu lahirnya bukan di Indonesia deh? Enggak, di Pasadena. Di Pasadena ya? Pas bokap atau nyokap pas tugas di sana atau gimana? Enggak, kebetulan bokap lagi S2. Oke. Oh, jadi waktu itu pas lagi hamil? Iya. Nyokap? Jadi Lagi lahir di hamil. sana ya? Iya, sekalian numpang lahir. Iya, lebih keren sih. Ya, seenggaknya adalah yang unik Iya, dari KTP. Iya. Iya, bener sih. Tapi bener loh, itu kecil. Hah? Oh, lahir di luar ya gitu? Iya, jadi ya aku menduga mungkin diplomat atau apa. Tapi ternyata pas sekolah ya? Iya, pas sekolah. Oh, pas sekolah di sana ya? Waktu itu kita sempat nanya, Hana itu aku pikir orang apa Sunda ternyata orang Jawa. Iya, aku orang Jawa. Bokapnya apa? Papa Madiun, Mama Malang. Oh. Mama Surabaya, sorry. Jawa Timur ya? Timur. Apakah karakter Jawa Timurnya ada dalam dirimu? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Karena aku besarnya di Jakarta kali ya, ya. di Bekasi. Jadi mungkin lebih ke Betawi Betawi ya? dari cara ngomong. Cara ngomong. Iya. Ngomong-ngomong hari ini aku agak surprise karena kalau ketemu biasanya rambutnya agak panjang. Iya. Seneng nggak dengan model rambut ini? Senangnya dia nggak ribet aja sih. Oke, sebetulnya prefer rambut panjang atau rambut pendek? Aku prefer rambut panjang. Rambut panjang. Tapi to tell you the truth, fresh banget aku ngeliatnya. Thank you. Iya, and itu berkaitan dengan peran ya. Karena opa yang nyuruh ya. Ya, opa yang nyuruh. Kata opa untuk menyambut kehamilan Alia
ada yang baru gitu. Katanya biasanya orang hamil soalnya rambutnya pendek karena gerah. Oke. Biasanya kalau yang pendek itu kalau mengandung perempuan apa laki-laki yang nggak ditanya ya? Lah nggak tahu Enggak, sih. iya. Dalam cerita itu hamil ya? Hamil. Lagi ya? hamil. Lagi hamil ya. Gimana rasanya berperan hamil padahal dalam kehidupan nyata kan belum pernah? Susah nggak sih? Enggak sih, belum ada tantangan dari Yang scene berat. hamil yang gimana gitu, enggak. Enggak ya? Enggak ada. Oke. Jadi itu pasti bisa dilakukan dengan mudah ya? Kurang lebih sama aja sama hari-hari biasa tanpa hamil gitu, tapi mungkin ada selipan-selipan scene kayak lebih sensitif atau mual-mual gitu, tapi sisanya sama aja. Itu yang general sih ya, biasanya mual atau sensitif ya. Ya, tapi untuk hamil yang sesungguhnya kayaknya masih lama dong ya? Lama ya? Lama. Jadi menikahnya masih akan beberapa tahun lagi? Masih lama. Masih lama ya? Tapi udah ini? Apa? Udah tunangan? Tunangan belum. Bukannya waktu itu udah mau menikah sama orang Bali? Waktu itu udah mau nikah, cuma setelah diobrolin tetek bengek ABCD, mundur. Oh, oke. Tapi masih dengan bersama. yang itu kan, masih iya. bersama. Udah berapa tahun? Jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Nggak mudah loh bisa 4 tahun. Iya. Apa kuncinya sebuah hubungan yang bisa cukup lama gitu? Mungkin sama kayak cara aku menjaga aku dan sahabat-sahabatku ya, bisa nerima kekurangan dia, dia juga harus bisa nerima kekurangan aku. Sweet banget ya. Sweet dong. Iya. Sweet banget loh, 4 tahun. And biasanya orang kan begitu memutuskan, oke, kita akan menikah tahun ini, tahun 2 tahun lagi. Dan orang akan berusaha untuk dengan segala cara. Itu berarti melalui kompromi and discuss yang cukup dalam dong. Iya. Mulai dari memutuskan untuk menikah sampai memutuskan untuk ntar dulu deh nikahnya. Itu banyak banget yang dibahas, banyak banget yang mesti diajak ngobrol dan diurusin. Apalagi waktu itu kita udah mesen vendor ya? Gedung udah bayar semuanya. Udah ribet. Bokap nyokap nggak apa-apa itu ditunda? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Mereka mendukung apapun keputusan aku. Mereka suportif banget. Keren. Apa sih yang membuat kamu memilih dia sebagai pacar and calon suami? Mungkin poin yang nggak aku temuin di laki-laki lain adalah dia sangat care orangnya. Oke. Jadi bisa kelihatan kalau nanti misalnya berumah tangga sama dia, nanti nggak dari satu sisi nih yang menyayangi gitu. Jadi kayak take and give take and give-nya ada. Oke. Dan dia orangnya juga open sama rumah. Jadi kayak aku nggak bakal ngebersihin rumah sendiri karena pasti berdua. Ada temannya ya? Iya. Ada partnernya lah ya? Iya. Yang itu salah satu poinnya ya? Iya, dia nggak males. Buat hal-hal yang menurut publik masih kayak ini tugas perempuan, menurut dia ya ini tugas bersama. Nggak masalah. Beda usianya berapa sih? Sebaya kita. Dia 95, aku 96. Oh, sebaya beda beberapa bulan lah. Berapa bulan? Nggak masalah itu ya? Enggak sih. Oke. Menarik sih. Menarik banget ngomong soal hubungan. And kalau nggak salah ini dapat ini karena sahabat ya? Iya, bener. Dikenalinnya sama sahabat aku. Yang di Bali itu? Iya, si Justin dikenalin sama Angela. Angela ya? Gimana ceritanya kok? Iya, karena dia temannya ini berarti, temannya Angela? Iya, dia sahabatan sama Angela dari SD. Oh, dari SD? Mereka satu sekolah. Berarti Angela udah tahu reputasinya lah ya, makanya dia ngenalin ke sahabatnya juga gitu maksudnya. Iya, yang ketemu langsung suka atau ada prosesnya? Kita blind date kayak main Tinder. Serius? Belum pernah ketemu, cuma dikasih nomor teleponnya sama Angela, sama dikasih Instagramnya. Nih kalian kenalan gitu. Akhirnya kita ngobrol dulu, ngerasa ngobrolnya cocok, video call, telepon gitu kan. Baru setelah itu ketemu. Ketemu langsung agak lebih mudah dong berarti ya? Karena udah biasa ngobrol dulu nih ya. Jadi itu lebih enak banget sih. Iya. Daripada dikenalin baru ketemu, ini udah melalui proses kaku-kakunya atau udah ngerti mesti ngobrol apa lebih tepatnya. Jadi kayak pas ketemu ya udah tinggal jalan, nggak perlu yang kenalan gitu. Apakah dia sosok pria seperti gambaranmu sebelumnya? Bahwa nanti gue pengen punya pacar atau menikah sama orang kayak ini. Enggak banget. Dulu punya gambaran seperti apa?
Dulu punya gambaran pengen nikah sama yang pasti Islam dan orang Jawa. Karena itu udah biasa orang Jawa tuh kayak dapetnya orang Jawa lagi, biar ini itu gitu kan. Sementara dia enggak? Dia ibunya bule, bapaknya Cina. Jadi agak jauh banget dari Jawa gitu. Dan dia beda? Iya, dan dia orang Buddha karena di Cina kan. Oke. Dan dia gedenya di Bali pula, jadi culture shocknya tuh ada perbedaan culture yang cukup besar. Tapi kalian bisa ini ya, bisa melalui itu semua ya. Artinya perbedaan itu nggak jadi problem ya? Enggak sih. Salut aku sama dirimu Hana. Hebat. Kan biasanya orang tua itu nggak boleh, pokoknya mereka enggak. Nah itu dia, orang tuaku tuh suportifnya bisa kayak di luar ekspektasi orang-orang gitu. Pasti orang tua maunya kan yang kayak yang terbaik buat anaknya. Kalau bisa seiman, kalau bisa deket lah. Jadi kalau misalnya nikah nggak usah jauh-jauh atau apa gitu kan. Tapi kalau mereka mungkin punya pemikiran yang penting aku seneng, mereka seneng. Hana, cowokmu tahu bahwa dengan duniamu, dunia showbiz ini yang mana kamu setiap saat ketemu cowok-cowok yang cakep, keren dan lain-lain, dia sempat khawatir atau cemburu nggak? Kalau khawatir mungkin ada ya, tapi aku tipikalnya emang selalu berusaha membuat orang-orang di sekitar aku juga nyaman. Jadi biasanya pacar aku bawa ke lokasi, aku kenalin sama teman-teman aku, lawan main aku gitu kan. Ini Kevin, ini yang jadi pacar aku, gini. Iya. Jadi seenggaknya mereka ngobrol deket, dan tapi kebetulan di sini dia nggak ada gimana karena dia sama Kevin pun udah kenal lama. Karena sama-sama orang Bali. Iya. Udah pernah kesini dong berarti? Udah. Ya? Beberapa kali. Udah nyaman banget. Kalian ketemunya berapa seminggu atau sebulan berapa kali? Ini tergantung sih. And you go to Bali, sebaliknya? Ini tergantung. Kita bisa ketemu sebulan 3 kali, sebulan sekali, atau even 4 bulan gak ketemu gitu kan. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Karena kesibukan ya? Iya, tergantung kita lagi sibuk apa enggak. Kalau emang aku lagi ada waktu, aku ke Bali. Kalau dia lagi ada waktu, dia ke Jakarta. Kalau enggak ya udah sama-sama sibuk sendiri. Aku sih bisa bayangin kalian nanti mungkin jadi couple yang asik kayaknya ya. Asik. Saling mendukung satu sama lain, and toleransinya itu besar ya. Iya. Karena itu kan tidak mudah ya. And aku salut sama kamu dan salut sama dia sih. And pernah ada kalian terlibat, kan tentu yang namanya pacaran kan nggak selalu mulus ya. Iya. Ada nggak sih pernah kejadian-kejadian yang kalian hampir mau putus gitu? Pas gagal kawin. Pas gagal itu Pas kayak wah udah nggak mau nikah gitu. Itu udah hampir diambang putus. Udah sempet kayak udah nggak usah ngomong dulu deh gitu. Kamu merasa kecewa atau dia merasa kecewa? Atau kecewa sama keadaan? Kecewa sama keadaan, lebih tepatnya. Kita udah punya tujuan yang sama, udah nata dari jauh-jauh hari gitu. Tiba-tiba keadaan kok begini. Jadi enggak lah, nanti dulu aja. Tapi setelah dipikir-pikir, kita memutuskan untuk gak menikah dulu adalah keputusan yang sangat bijak sih. Gitu ya? Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat aku kalau misalnya nikah tahun lalu, mungkin sekarang aku udah gak syuting. Ya kan? Iya. Mungkin aku sekarang lagi hamil gitu di rumah atau ngapain gitu. Sedangkan kondisinya sekarang pandemi. Betul. Kalau bisa kita menghindari rumah sakit, kenapa kita harus datang ke rumah sakit? Iya. Ya banyak lah yang bisa diambil sisi baiknya mungkin ya. Kadang-kadang sebuah kejadian itu karena ada alasan-alasan tertentu ya. Mungkin di luar ekspektasi kita dan lain-lain. Yes. Tapi kamu nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa ya itu ya? Enggak. Artinya ketika hampir terus di build up ulang gitu ya? Iya. Oke, sekarang ini dalam masa seperti apa sih kalian berdua itu secara emosional itu? Secara emosional kita udah di masa-masa pacaran yang mungkin bisa dibilang stabil kali ya. Udah nggak pernah berantem yang hal-hal nggak penting gitu. Ya kalau emang beneran berantem hal nggak penting, yang bener-bener nggak penting sama sekali. Iya. Yang receh sepele gitu ya? banget. Itu mungkin yang diberantemin. Tapi juga kalau hal-hal kecil kan biasanya
Cepet selesainya berantemnya. Oke. Ini pacar yang keberapa sih seumur hidup? Seumur Banyak banget hidup. Kalau cinta monyet banyak. Hmm. Tapi kalau pacar beneran gitu ya mungkin bisa dibilang pacar keempat. 4 ya. SMA 1, lulus SMA, yang sebelum ini sama yang ini. Oke. Kamu ingat semua ya? Ingat. Oke. Pertanyaan nggak penting nih. Kalau kamu misalnya udah nggak pacaran sama seseorang, terus ketemu itu sikapmu seperti apa? Wah, Cuek atau aku bukan tipikal orang yang bisa nerima? bubar dengan baik-baik. Oh, berarti selalu nggak baik-baik dong? Selalu nggak baik-baik. Oh, menarik ini. Berarti selalu ada masalah? Selalu ada masalah. Kalau bubar pasti masalahnya sampai kayak gong sakit kepala gitu. Dah bubar gitu. Masih inget nggak? Kan itu udah berlalu tuh. SMA apa bubarnya, after SMA apa, terus yang terakhir apa sebelum ketemu? SMA itu bubarnya karena waktu itu pacaran sama kakak kelas. Terus udah lulus duluan, kuliah ke ITB. Oke. Jarang ketemu dong? Jarang ketemu. Berantem. Ya mungkin semi-semi cinta monyet juga kali ya. Ada putus, tapi putusnya karena berantem gitu. Nggak pernah ketemu? Udah nggak pernah? Jarang banget. Tiba-tiba ada nggak yang nge-DM gitu? Mantan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau yang terakhir sebelum ketemu si calonmu ini, sama juga, pokoknya selalu ada masalah? Selalu ada masalah yang bener-bener gede banget sampai kayak nggak usah. Oke. And kamu itu tipe yang no means no gitu, begitu udah putus ya udah? Iya. Gitu ya? Oke. Sikap yang unik sih, setiap orang beda-beda ya? Aku preferensinya kayak gitu. Bukan yang bisa kembali CBLK dan lain, bukan tipe kayak gitu ya? Belum pernah sih sejauh ini, ya? cuma kita nggak tahu ke depannya. Iya, benar-benar ya. Tapi semoga nggak usah. Oke, ngomongin soal ya agak serius sedikit. Nanti tuh pengen punya keluarga seperti apa sih? Punya anak berapa dan mau tinggal di mana? Karena belum ada rencana untuk menikah, jadi bayangan punya keluarga seperti apa, di mana dan ngapain tuh belum. Tapi kan tadinya udah matang. Nah itu. Yang begitu setback, udah bayangan-bayangannya hilang. Hilang. Bisa. Karena kalau nggak gitu bakal sakit hati terus. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau mikirin kayak mimpi-mimpi yang kemarin gitu, kayak aduh. Ada sih kadang-kadang. Gitu ya. Duh sayang nih, harusnya udah hidup vendornya enak di Bali bisa gitu. dibalikin nggak uangnya? Nggak. Hilang? Iya. Ya. Pelataran kalau lihat. Aduh, padahal besok saya mau buka puasa di Pelataran. Pelataran. Pelataran Cilandak. Pelataran Cilandak, oh Dharma Wangsa? Cilandak? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti Pelataran Denpasar. Aduh jauh banget. Jadi Pelataran mana nanti rencananya? Kemarin. Belum tahu. Jadi tadinya Pelataran Cilandak. Oh, ya udahlah, mungkin belum jodoh ya. Iya. Maksudnya belum jodoh sama tempatnya. Benar. Ya sama orangnya sih nggak, tetap aja ya. Kita berdoa semoga yang terbaik, kalau nggak terbaik juga nggak apa-apa. Iya. Kok kamu prinsip hidupmu apa sih, kayaknya yang lalu biar berlalu gitu? Sekarang, kemarin, besok. Karena kamu itu orangnya pemarah nggak sih? Enggak. Justru sangat biasa aja, nggak gampang marah? Enggak ya. Kalau dengan beberapa kata, kamu itu orang seperti apa? Kayak apa ya? Mungkin sifat yang di point out sama teman-teman aku yang sangat digemari sama mereka adalah aku cuek. Oh, cuek? Iya. Jadi mereka mau ngapain, jungkir balik, ngekayang, split juga aku kayak. You don't care at all? Lebih ke support. Oh, support ya? Mau salah, mau bener, support. Oke, support ya? Support. Itu dari dulu begitu? Iya. Oke. Mungkin dapetnya dari orang tua kali ya. Orang tua ya? Orang tuamu begitu modelnya? Iya, kalau ke aku, ke adikku, mau ngapain aja support. Ngomong, kamu anak berapa pertama? Pertama. Dari? 2. Dari 2. Hubunganmu sama 2 adikmu gimana? Dekat? Hubunganku sama 1 adikku.
Dekat. Oh, 2 bersaudara ya? Iya, Deket. deket. Cewek cowok adekmu? Cowok. Cowok ya. Umurnya nggak jauh. Oh. Jadi bisa cerita apa aja dong ya? Soal cowok pun cerita dong waktu itu? Cerita. Cerita ya? Even soal kegagalan untuk menikah pun dicerita? Cerita pasti. Oke. Tapi mungkin sampai detail-detailnya gitu nggak kali Iya, ya. ya. Ada beberapa hal yang emang harus di-keep antar kita berdua gitu. Ada beberapa hal yang emang cuma boleh ceritain ke mungkin orang tua. Jadi nggak semuanya, tapi overall dia ngerti dan tahu. Pembicaraan sangat menarik. Aku suka hari ini kamu tampilnya oke banget. Ini yang pakai syuting tadi? Iya. Oke sih. Ini dandanannya Alia banget nih. Alia banget ya. Oke, pembicaraan yang menarik and menurut aku esensial and thank you banget akhirnya bisa ngobrol kita. Iya. Thank you banget ya. Thank you juga.